Selamat pagi anak-anak semua. Kita kembali bertemu, walaupun kita tidak ketemu langsung, namun kasih dan perlindungan Tuhan Yesus akan selalu beserta dengan kita semua, bahkan dengan seluruh keluarga di rumah. Anak-anak, sebelum kita akan belajar hari ini, kita akan sama-sama kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, kita akan angkat pujian, Ku Mau Bersinar. Mari kita nyanyikan bersama-sama pujian ini ya anak-anak. Memberikan berkat bagi masa depanku, sukacitaku penuh. Yesuslah kekuatanku, pada siapa ku takut. Masa depan yang indah Dia berikan bagi hidupku, kamu dan kita semua. Karena aku berharga, ku mau bersinar menjadi terang bagi teman-teman dan keluargaku. Ku mau ceritakan kasih Tuhan sampai selama-lamanya. Kita ulang pujian ini ya, Ku Mau Bersinar. Yesuslah kekuatanku, pada siapa ku takut. Yesuslah penjagaku dan penolongku, memberikan berkat bagi masa depanku, sukacitaku penuh. Yesuslah kekuatanku, pada siapa ku takut. Masa depan yang indah Dia berikan bagi hidupku, kamu dan kita semua. Karena aku berharga, ku mau bersinar menjadi terang bagi teman-teman dan keluargaku. Ku mau ceritakan kasih Tuhan sampai selama-lamanya. Ku mau bersinar menjadi terang bagi teman-teman dan keluargaku. Ku mau ceritakan kasih Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Ya, mari kita berdoa anak-anak. Tutup mata dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ketika Tuhan kembali menolong kami sepanjang malam. Dan pagi hari ini kami kembali boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, semua karena anugerah-Mu. Tuhan, sebelum kami akan belajar, kami akan rindu sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan menolong,
memberi hikmat kepandaian, agar firman-Mu kami boleh mengerti dan kami boleh pahami. Siapkan hati kami Tuhan, karena kami telah siap dan menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Anak-anak yang dikasihi, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana masa depan yang cerah di dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18 kita akan baca sama-sama. 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di dalam Tuhan Yesus masa depan kita akan ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Anak-anak yang dikasihi, di suatu hutan terdapat 3 pohon kayu yang berdekatan satu dengan yang lainnya. Masing-masing ketiga pohon ini memiliki impian, memiliki cita-cita, sehingga itu yang menjadi doanya. Dia berharap suatu saat nanti doanya pasti akan terkabulkan. Pohon yang pertama, dia bermimpi, kelak aku akan menjadi sebuah peti harta karun. Aku akan dipenuhi emas, perak, dan berbagai batu permata, dan semua orang akan terpesona oleh keindahanku. Sementara pohon yang kedua, dia bermimpi anak-anak. Suatu hari kelak, aku akan menjadi sebuah kapal yang besar. Aku akan mengangkat raja-raja dan berlayar hingga ke ujung-ujung dunia. Aku akan menjadi kapal yang kokoh dan setiap orang yang akan merasa aman berada dalam naunganku. Pohon yang ketiga berkata begini, aku akan tumbuh besar menjadi pohon yang paling tinggi, menjulang di hutan, di puncak bukit. Orang-orang akan terpesona memandangku dan berpikir betapa dekatnya aku dengan surga dan Tuhan. Apa yang terjadi anak-anak? Beberapa tahun berlalu sejak mereka berdoa agar impiannya masing-masing terkabul. Pohon pertama pun dibawa seorang tukang kayu. Ia sangat senang sebab sangkanya ia akan dibuat menjadi sebuah peti harta karun seperti mimpinya. Tetapi doanya tampaknya sia-sia, karena si tukang kayu menjadikannya kotak tempat menaruh makanan ternak. Kemudian apa yang terjadi anak-anak? Setelah dipenuhi jerami, ia akan ditempatkan di sebuah kandang hewan. Nah, ini dia. Beberapa tahun kemudian, datanglah sepasang suami istri ke kandang itu. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan membaringkan bayinya pada palungan dari kayu pertama itu. Orang-orang datang menyembah sang bayi dan pohon pertama pun menjadi sadar bahwa doanya terkabul di dalamnya, ditempatkan harta terbesar sepanjang masa, yaitu bayi Yesus. Apa yang terjadi dengan pohon yang kedua anak-anak? Pohon yang kedua dibawa ke sebuah galangan kapal. Sangkanya doanya menjadi kenyataan. Tetapi ia dipotong-potong dan jadikan sebuah perahu nelayan kecil. Berakhir sudah impiannya untuk menjadi sebuah kapal besar yang mengangkut raja-raja dan berlayar ke ujung-ujung dunia. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Bertahun-tahun kemudian sekelompok laki-laki naik ke atas perahu nelayan yang dibuat dari pohon kedua. Di tengah danau, badai besar menerjang dan pohon kedua berpikir, oh ya tidak akan cukup kuat melindungi mereka yang ada dalam naungannya. Tetapi seorang dari mereka berkata demikian, diam, tenanglah. Dan badai pun sekonyong-konyong reda. Sadarlah si pohon kedua, doanya terkabul, bahwa ia telah mengangkat raja atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana dengan pohon yang ketiga anak-anak? Pohon ketiga dipotong menjadi potongan-potongan kecil, potongan kayu besar, dan dionggokkan begitu saja dalam sebuah gudang gelap.
Setelah bertahun-tahun dibiarkan tergolek dalam gelap, akhirnya orang mengambil pohon ketiga itu. Ia diletakkan di atas pundak seseorang dan dipanggul sepanjang jalan. Sementara orang-orang menganiaya serta mencemooh laki-laki yang memanggulnya, akhirnya tibalah mereka di puncak sebuah bukit, yaitu Golgota. Orang banyak menyalibkan laki-laki itu pada balok kayunya sehingga ia wafat di sana. Di puncak bukit, pohon ketiga sadar bahwa mimpinya terkabulkan. Ia begitu dekat dengan Tuhan Yesus di surga. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah kita juga masih bingung dengan impian kita, cita-cita kita? Apakah anak-anak masih pernah berkata begini? Saya tidak tahu mau jadi apa nantinya. Atau ada yang berkata begini, saya bingung dengan cita-citaku. Aku kan agak kurang. Atau ada yang berkata begini, terserah mama dan papa aja deh. Anak-anak, jangan bingung dan khawatir akan masa depan. Dan apapun cita-citamu, Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Tuhan rancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak Tuhan. Sebab itu, kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang begitu mengasihi akan kehidupan kita. Mari anak-anak, kembali kita membaca ayat hafalannya. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi kita tidak perlu lagi khawatir tentang masa depan kita, karena masa depan kita Tuhan sudah siapkan. Mari kita berdoa anak-anak. Kembali kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Bila kami menyadari bahwa masa depan kami yang cerah ada dalam tangan Tuhan. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, karena Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau untuk menyenangkan Engkau. Kami mau untuk membuat Engkau tersenyum dengan melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kembali kami akan belajar. Tuhan akan memberikan kami hikmat kepandaian sehingga kami boleh belajar dengan baik menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya penyertaan Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Amin. Tuhan memberkati anak-anak dan selamat belajar.